Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Najwa Abdillah Suandoko dengan NIM 2306056041 dari program studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mula Warman. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Pengantar Sosial Ekonomi Perikanan. Next video. Keterlibatan sosial ekonomi pada usaha perikanan diperlukan karena pada dasarnya usaha perikanan bertujuan untuk mensejahterakan pelaku usaha perikanan yaitu nelayan dan petani ikan. Berdasarkan pengertian dan peran sosial ekonomi perikanan dalam pembangunan bidang perikanan, maka ruang lingkup sosial ekonomi perikanan yaitu hal-hal yang bersifat non-teknis perikanan. Pada dasarnya, terdapat 3 prinsip utama dalam pengelolaan sumber daya perairan yang ditinjau dari sosial ekonomi perikanan, yaitu pemerataan, pelestarian, dan daya guna ekonomi. Yang pertama, ada prinsip pemerataan antara pelaku aktivitas usaha di bidang perikanan dan kesejahteraan masyarakat lain, merupakan masalah yang paling sulit untuk diwujudkan. Namun, tetapi harus diupayakan dan dijalankan dengan cara-cara yang bertanggung jawab. Yang kedua, ada prinsip daya guna ekonomi. Dalam pengelolaan sumber daya perikanan, tetap mengacu pada prinsip ekonomi. Tujuan ini merupakan wujud keinginan menekan biaya serendah mungkin, yaitu biaya yang diperlukan dalam teknologi yang terbaik dalam pengelolaan sumber daya hayati perikanan. Dan yang ketiga, ada prinsip pelestarian. Prinsip pelestarian dapat diartikan sebagai upaya memaksimumkan produktivitas fisik jangka panjang suatu persediaan atau stok. Upaya yang dapat dilakukan antara lain yaitu menentukan kuota tahunan dan menutup usaha-usaha yang telah memenuhi kuota tahunan, pembatasan peralatan, penutupan wilayah dalam jangka waktu tertentu, pembatasan ukuran, dan lain-lain. Karena sumber daya perikanan bersifat common property, artinya bahwa sumber daya di mana keikutsertaan dalam penggunaan adalah bebas dan terbuka untuk sekelompok pemakaian atau calon pemakai. Status milik bersama tersebut membawa akibat yang dimaksud meliputi 2 hal, yaitu terdapat kecenderungan untuk pemborosan sumber daya itu secara fisik. Tidak ada seorang nelayan pun mempunyai itikat untuk membatasi tangkapannya demi pendapatan di kemudian hari. Karena apapun yang disisakan untuk laut, esok hari akan diambil oleh orang lain. Karena itu, persediaan sumber daya hayati perikanan cenderung digunakan melewati titik lestari maksimum. Pemborosan dalam arti ekonomi, tanpa pembatasan modal dan tenaga kerja, ada kecenderungan terlalu banyak, upaya untuk penangkapan ikan begitu sedikit. Lingkup kajian sosial ekonomi perikanan menyangkut yang pertama, kemasyarakatan dan individual nelayan atau petani ikan. Kajiannya meliputi sistem masyarakat atau social system, tata nilai, interdependensi terhadap masyarakat lain yang secara bersama menentukan corak dan karakteristik masyarakat atau rumah tangga. Komunitas nelayan atau petani ikan, misalnya tentang keadaan sosial budaya nelayan, kondisi rumah tangga nelayan, dan lain-lain, atau kondisi individual nelayan. Yang kedua, ada kelembagaan perikanan. Kajiannya meliputi kelembagaan dalam masyarakat nelayan atau petani ikan, misalnya kelembagaan budaya dan ekonomi, atau koperasi perikanan, dan lembaga konservasi, dan lain-lain. Kelembagaan dapat diartikan sebagai sistem pengambilan keputusan yang berhubungan dengan masukan-masukan atau keluaran-keluaran dan kelompok keputusan yang dibuat oleh sektor-sektor ekonomi, perorangan, perusahaan atau industri, masyarakat, pemerintah, dan lain-lain. Pengukuran bagi studi kelembagaan biasanya mengacu pada keterlibatan masyarakat dalam kelembagaan, aktivitas kelembagaan, peranan kelembagaan dalam masyarakat itu sendiri. Dan yang ketiga ada ekonomi. Ekonomi yang menyangkut kajian ekonomi rumah tangga nelayan dan petani ikan, perusahaan ikan, dan industri lainnya, dan ekonomi lingkungan di wilayah perikanan, dan lain-lain. Misalnya, nilai ekonomi aset lingkungan hidup melalui total economic value atau TAV, yaitu dengan meliputi nilai yang digunakan use values atau UV, maupun yang belum digunakan
Non-use values atau NUV. Manfaat kajian sosial ekonomi perikanan yang pertama, memberikan ruang lingkup yang lebih luas pada bidang perikanan, tidak hanya di bidang teknik tetapi juga di bidang kemasyarakatan dan ekonomi. Yang kedua, memberikan rekomendasi tentang kelayakan usaha perikanan komersial yang akan dimulai atau pada awal usaha. Dan yang ketiga, memberikan pertimbangan ekonomi terhadap usaha perikanan yang komersial, baik usaha skala kecil, besar yang telah berjalan. Dan yang terakhir, keempat, memberikan rekomendasi yang bermutu bagi pembangunan masyarakat nelayan maupun petani ikan. Adapun prospek sosial ekonomi perikanan, dengan mempertimbangkan manfaat kajian sosial ekonomi perikanan yang sangat banyak, jelas prospek sosial ekonomi perikanan di masa datang akan lebih baik. Hal ini dikarenakan banyak industri pemerintah, swasta, NGO atau LSM yang membutuhkan ahli di bidang sosial ekonomi perikanan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi pengantar sosial ekonomi perikanan yang berikutnya tentang penawaran dan permintaan. Definisi permintaan. Masyarakat cenderung memiliki keinginan atau wants yang tidak terbatas. Keinginan tersebut terjadi dalam bentuk permintaan atau yang biasa disebut demand. Permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat dalam waktu yang tertentu. Adapun hukum permintaan. Hukum permintaan mengungkap bahwa semakin tinggi harga suatu pokok atau suatu produk akan menyebabkan menurunnya jumlah permintaan produk tersebut, atau semakin rendah harga suatu produk tersebut akan menyebabkan meningkatnya jumlah permintaan produk tersebut. Faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama ada harga barang itu sendiri, yang kedua ada harga barang lain atau khusus barang substitusi dan komplementer, dan yang ketiga ada pendapatan rata-rata masyarakat. 4. Ada selera masyarakat, dan yang kelima jumlah penduduk, dan yang terakhir ramalan perekonomian masa dating. Secara analisis ekonomi, permintaan terhadap barang dan jasa dipengaruhi oleh harga barang atau jasa itu sendiri, atau ketentuan faktor lain dianggap konstan atau ceteris paribus. Baik, seperti yang ada di samping saya, gambar kurva permintaan. Kurva permintaan, cara menghitung kurva permintaan yaitu kita harus mengetahui hukum permintaan tersebut. Yang dimana hukum permintaan, dimana harga barang atau produk semakin meninggi, maka permintaan dari pihak masyarakat akan semakin menurun. Dan begitu pula sebaliknya. Dimana harganya semakin menurun, maka permintaan dari masyarakat akan semakin meninggi. Cara menghitung kurva atau menggambar kurva yaitu di bawah ada garis suatu produk berapa banyaknya, maka di sampingnya ada garis berapa harga produk tersebut. Kita tinggal menggaris saja harga suatu produk dengan pengeluaran yang diminta oleh pihak masyarakat. Hukum permintaan juga masuk dalam faktor-faktor permintaan karena hukum permintaan juga ada sangkut pautnya dengan ramalan perekonomian masa dating. Karena masyarakat tidak mungkin mengetahui bagaimana kondisi perekonomian mereka di masa yang akan datang. Dan juga produk-produk tersebut mempengaruhi selera masyarakat. Karena tidak semua produk akan disukai oleh konsumen atau masyarakat. Dan juga di setiap penduduk atau di setiap kota tidak semua merata perekonomian mereka, ada yang rendah dan ada yang tinggi. Baik, selanjutnya ada fungsi kurva permintaan. Fungsi kurva permintaan mempunyai persamaan sebagai berikut. Seperti yang ada di samping saya, gambar rumus persamaan QD sama dengan A kurang BP. Keterangannya, P adalah harga produk, QD adalah jumlah produk yang diminta, A sama dengan konstan, B sama dengan koefisien. Berarti jumlah produk yang diminta sama dengan cara mencari persamaannya yaitu konstanta dikurang koefisien dan harga produk. Selanjutnya ada gambar cara memperoleh persamaan kurva permintaan yang bisa digunakan rumusnya seperti di samping saya, yaitu
Q kurang Q1 dibagi Q2 kurang Q1 sama dengan P kurang P1 dibagi P2 kurang P1. Keterangannya, P1 adalah harga mula-mula, P2 adalah harga setelah perubahan, Q1 adalah jumlah yang diminta mula-mula, Q2 adalah jumlah yang diminta setelah perubahan harga. Selanjutnya ada gambar pergeseran kurva permintaan. Di samping saya ada gambar, jika harga tetap tetapi jumlah produk yang diminta bertambah, maka permintaannya akan meningkat. Gambarnya bisa ada dilihat pada gambar yang pertama. Dan pada gambar yang kedua yaitu, jika harga tetap tetapi jumlah produk yang diminta berkurang, maka permintaannya akan menurun. Baik, gambar yang ketiga ada pergeseran kurva permintaan juga. Jika harga naik tetapi jumlah produk yang diminta tetap, maka kurva permintaannya bergeser ke kanan. Nah, selanjutnya juga berbanding terbalik. Gambar yang keempat, jika harga turun tetapi jumlah produk yang diminta tetap, maka kurva permintaannya bergeser ke kiri. Permintaan menurut daya beli konsumen terbagi menjadi dua. Yang pertama ada permintaan efektif dan permintaan potensial. Permintaan menurut jumlah konsumen. Yang pertama, permintaan individual, permintaan dari masing-masing orang terhadap suatu barang. Permintaan pasar, permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Harga barang-barang lain, yaitu permintaan suatu barang dapat dipengaruhi oleh harga barang lain yang ada di kaitannya, atau khusus barang substitusi atau komplementer. Misal, harga tiket pesawat naik, maka permintaan akan tiket kapal akan naik, atau substitusi. Nah, jika harga bensin naik, maka kemungkinan permintaan akan motor akan berkurang atau komplementer. Hukum permintaan. Hukum permintaan mengungkapkan bahwa semakin tinggi harga suatu produk akan menyebabkan menurunnya jumlah permintaan produk tersebut, atau semakin rendah harga suatu produk akan menyebabkan meningkatnya jumlah permintaan produk tersebut. Pendapatan rata-rata masyarakat atau kita sebagai pembeli. Pendapatan ini sangat penting dalam menentukan permintaan terhadap berbagai jenis barang, dapat digolongkan menjadi dua jenis barang. Yang pertama ada barang normal. Asumsi terjadi kenaikan permintaan suatu barang apabila permintaan konsumen juga meningkat. Dan yang kedua, permintaan inferior, atau barang yang dianggap jelek masyarakat. Asumsi jika terjadi kenaikan pendapatan konsumen, maka permintaan akan suatu barang akan menurun. Misal, permintaan akan gaplek. Selera masyarakat. Selera masyarakat mempunyai pengaruh yang cukup tinggi terhadap keinginan masyarakat untuk membeli barang dan jasa. Misal, pada waktu tertentu ada orang yang lebih suka membeli barang secara instan, sehingga permintaan akan barang tersebut akan menaik. Sebaliknya juga, orang tersebut akan meninggalkan barang yang bersifat instan dikarenakan mengandung bahan pengawet dan berbahaya. Selanjutnya ada jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk jelas akan menambah jumlah barang yang akan dikonsumsi. Akan tetapi, proporsial akan sangat tergantung pada pertambahan dalam kesempatan kerja. Dengan asumsi apabila pertambahan penduduk disertai dengan pertambahan dalam kesempatan kerja, maka akan lebih banyak orang yang menerima pendapatan, sehingga permintaan akan suatu barang dan jasa akan meningkat pula. Selanjutnya ada ramalan perekonomian masa mendatang. Jika para konsumen meramalkan kenaikan harga-harga barang di masa datang, maka diasumsikan bahwa saat sekarang permintaan akan barang dan jasa oleh konsumen akan meningkat, terutama terhadap barang-barang yang diprediksikan akan naik. Tadi saya sudah menjelaskan materi permintaan, maka selanjutnya saya akan menjelaskan materi penawaran. Baik, hakikat penawaran. Dalam transaksi di pasar, suatu permintaan akan terwujud apabila terdapat barang-barang dan jasa yang ditawarkan itu tersedia oleh penjual. Penawaran. Jumlah barang ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat selama harga satu periode tertentu. Jumlahnya penawaran sebagai akibat adanya permintaan dan sebaliknya, sehingga antara penawaran dan permintaan tidak dapat dipisahkan. Hukum penawaran. Apabila harga naik, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan meningkat atau bertambah. Jika harga barang atau jasa turun, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan berkurang juga atau menurun.
Hukum penawaran berbanding lurus dengan harga barang. Hukum ini juga tidak berlaku untuk ceteris paribus. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang terkait. Yang ketiga, harga faktor produksi. Yang keempat, biaya produksi. Yang kelima, teknologi produksi. Yang keenam, jumlah pedagang atau penjual. Yang ketujuh, tujuan perusahaan. Dan yang terakhir, kebijakan pemerintah. Dalam analisis penawaran, harus dimisalkan faktor-faktor lainnya agar tidak berubah atau ceteris paribus. Harga barang itu sendiri, jika harga barang naik, penjual cenderung menambah jumlah barang yang ditawarkan. Nah, semakin tinggi harga barang, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Semakin rendah harga barang, semakin sedikit juga jumlah barang yang ditawarkan. Harga barang lain yang terkait. Bila harga barang substitusi naik, maka penawaran suatu barang akan bertambah dan sebaliknya. Harga barang X naik, maka konsumen membeli barang Y atau substitusi barang X, maka permintaan barang Y naik, mendorong produsen meningkatkan hasil produksinya, maka penawaran barang Y meningkat. Bila harga barang komplement naik, maka penawaran suatu barang akan berkurang dan sebaliknya. Dalam analisis kurva penawaran dibedakan antara lain yang pertama, penawaran dan jumlah barang yang ditawarkan. Penawaran, maka keseluruhan dari kurva penawaran. Nah, jumlah barang yang ditawarkan, maka jumlah barang yang ditawarkan pada suatu tingkatan harga tertentu. Bila terjadi perubahan harga, maka perubahan jumlah barang yang ditawarkan terjadi pergerakan sepanjang kurva penawaran atau movement along supply curve. Bila terjadi perubahan faktor non-harga atau ceteris paribus, maka kurva penawaran bergeser ke kiri atau ke kanan. Bergeser ke kanan, maka jumlah barang yang ditawarkan lebih banyak pada harga yang sama. Jika bergeser ke kiri, maka jumlah barang yang ditawarkan lebih sedikit pada harga yang tetap. Pergeseran kurva penawaran atau perubahan penawaran yang berarti perubahan meningkat atau perubahan menurun. Nah, penawaran meningkat pada tingkat harga tertentu, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Dan juga, pada jumlah tertentu dari barang akan ditawarkan dengan harga lebih rendah dari sebelumnya. Terus, penawaran menurun. Pada tingkat harga tertentu, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Selanjutnya juga, pada jumlah tertentu dari barang yang akan ditawarkan dengan harga lebih tinggi dari sebelumnya. Ada kasus pengecualian. Kurva penawaran tenaga kerja. Kurva penawaran tenaga kerja yang berbentuk pelengkung dan berbalik arah berlawanan atau backward bending supply curve. Bentuk kurva mempunyai kemiringan negatif. Kurva penawaran tenaga kerja dalam masyarakat miskin sama dengan mempunyai sudut kemiringan atau slope, yaitu negatif. Seperti di gambar samping saya, kurva penawaran tenaga kerja pada TK upah W sama dengan pekerja merasa mengeluh. Seluruh waktu yang mereka digunakan untuk bekerja. Nah, makanya kurva penawaran mengurangi jam kerja atau backward bending lower supply. Gambar di sampingnya juga ada kurva penawaran tenaga kerja dalam masyarakat miskin. Beberapa faktor yang berkaitan dengan perubahan produksi perikanan. Yang pertama ada perubahan harga. Jika harga naik, maka konsumen produk tersebut akan berkurang, maka jumlah produk yang akan ditawarkan makin bertambah. Maka juga terjadi pertambahan produk yang tidak segar. Dan juga jika harga menurun, maka permintaan naik dan jumlah produk yang ditawarkan akan berkurang. Selanjutnya ada kondisi cuaca. Kondisi cuaca menyebabkan perubahan pada hasil persatuan luas pemeliharaan atau penangkapan. Selanjutnya juga ada biaya produksi. Biaya produksi naik, maka nelayan atau petani mengalihkan usahanya. Selanjutnya ada kemungkinan kenaikan permintaan. Jika kenaikan harga akibat rendahnya hasil produksi biasanya bersifat sementara, maka kenaikan harga akibat permintaan meningkat dapat bersifat permanen. Dan juga sehingga produsen dapat meningkatkan produksi dalam jangka waktu panjang. Ada pula subsidi dan dorongan pemerintah, membantu meningkatkan jaminan harga dan kemantapan harga. Maka, yang pertama ada memantapkan produksi.
Selanjutnya ada penawaran hasil perikanan. Berbeda dengan penawaran hasil industri atau pabrik. Penawaran hasil industri yaitu penawaran dapat diperbesar atau diperkecil dengan cepat. Selanjutnya ada peningkatan produksi dapat memperkecil biaya per unit. Ada pula output dari industri dapat disesuaikan dengan harga. Dan yang terakhir ada produksi tidak tergantung pada alam. Selanjutnya ada penawaran hasil perikanan. Penawaran tidak dapat ditambah atau dikurangi dengan cepat. Peningkatan produksi dapat meningkatkan biaya per unit. Output sukar disesuaikan dengan harga. Bila produksi meningkat, maka harga relatif rendah. Bila produksi turun, maka harga relatif naik. Dan yang terakhir, produksi sangat tergantung pada alam. Baik, sekian materi yang saya sampaikan tentang materi dari mata kuliah Pengantar Sosial Ekonomi Perikanan. Jika saya ada salah atau kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.